Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kadek Buji Harditya, salah satu dosen di Institut Teknologi dan Kesehatan Bali pada Fakultas Kesehatan Program Studi Sarjana Terapan Akupuntur dan Pengobatan Herbal. Izinkan kali ini saya untuk menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Diagnosa Akupuntur dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Adapun video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT PT dalam aspek pembelajaran atau pengajaran. Baik, saya akan memulai untuk menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Diagnosa Akupuntur, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 4 atau semester genap, dengan beban studi yaitu sebanyak 3 SKS, yaitu 1 teori dan 2 praktik. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang konsep penegakan diagnosa akupuntur, mencakup 4 cara pemeriksaan berdasarkan tradisional Chinese medicine. Mahasiswa juga belajar tentang bagaimana penunjang diagnosa akupuntur terkait pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan pemeriksaan lainnya dalam menegakkan diagnosa akupuntur. Dan juga mahasiswa belajar tentang menganalisa berdasarkan 8 prinsip dasar penegakan diagnosa akupuntur dalam tradisional Chinese medicine. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu terdiri dari 5 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep diagnosa akupuntur untuk peningkatan mutu dalam bidang akupuntur. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan teknik, prinsip, dan prosedur diagnosa akupuntur dalam penerapan penata laksanaan akupuntur yang dilakukan secara mandiri maupun berkelompok. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan komunikasi terapeutik dalam proses menegakkan diagnosa akupuntur. Keempat, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran kritis, logis, dan cekatan dalam mempelajari ilmu diagnosa akupuntur untuk meningkatkan mutu dan standar kompetensi akupuntur. Yang terakhir yaitu kelima, mampu mengaplikasikan tahapan dalam menegakkan diagnosa akupuntur pada penata laksanaan akupuntur terkait dalam pengumpulan data, menganalisa, merumuskan masalah, merencanakan, mendokumentasikan, serta menyajikan informasi terkait dengan diagnosa akupuntur sesuai dengan standar penata laksanaan akupuntur. Dalam interaksi pembelajaran pada mata kuliah diagnosa akupuntur ini, di mana bentuk pembelajaran berupa kuliah tatap muka dan juga praktikum, di mana metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu adalah collaborative learning, student centered learning, dan juga case study based learning, di mana dalam pembelajaran ini mahasiswa diposisikan sebagai pusat subjek pembelajaran sehingga mahasiswa lebih aktif dalam proses belajar, dan saya sebagai pengampu dosen memfasilitasi untuk menyediakan berbagai sumber daya dan juga dukungan yang dibutuhkan oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran. Kemudian mahasiswa juga belajar tentang kasus-kasus, ya, di mana studi kasus ini sebagai alat utama untuk mengembangkan kemampuan menganalisis mahasiswa dalam suatu masalah kesehatan terkait dengan diagnosa akupuntur, serta bagaimana pengambilan keputusan mahasiswa dalam penegakan diagnosa akupuntur ini. Bahan kajian dalam pembelajaran ini yaitu 4 cara pemeriksaan seperti Wang, Wen, Wun, dan Qi. Pemeriksaan berdasarkan konsep teoritis dari traditional Chinese medicine dalam penegakan diagnosa akupuntur. Kemudian
tentang pemeriksaan umum, vital sign, pemeriksaan penunjang, pemeriksaan fisik dalam penegakan diagnosa akupuntur, dan juga kasus-kasus terkait dalam menganalisis berdasarkan 8 dasar prinsip penegakan diagnosa akupuntur dalam suatu kasus atau masalah kesehatan. Sumber bahan ajar ini berasal dari berbagai macam buku, yaitu buku elektronik maupun buku cetak yang terkait dengan diagnosa akupuntur, serta jurnal artikel terkait dengan diagnosa akupuntur. Bahasa pengantar yang digunakan dalam pembelajaran ini yaitu bahasa Indonesia dan juga istilah-istilah dalam tradisional Chinese medicine. Untuk metode penilaian atau assessment dalam proses pembelajaran mata kuliah diagnosa akupuntur ini berdasarkan indikator yang tertuang dalam capaian pembelajaran mata kuliah dan juga menggunakan rubrik deskriptif, ya, di mana komponen penilaian atau assessment ini terbagi menjadi aktivitas partisipatif sebesar 25%, yaitu seperti seminar, presentasi, soft skill mahasiswa, sikap, kehadiran, serta keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Untuk kognitif pengetahuan terdiri dari penugasan, kuis, dan ujian tengah semester serta ujian akhir semester. Penugasan sebesar 25% terkait dengan penugasan pembuatan makalah, presentasi, dan lainnya. Untuk kuis berupa seperti pertanyaan terbuka atau kuis setiap berlangsungnya proses pembelajaran. Ini sebesar 10%. Untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing sebesar 20%. Baik, sekian penjelasan singkat tentang mata kuliah ini, diagnosa akupuntur. Berikut cuplikan proses pembelajaran di kelas yang telah saya buat. Selamat menyaksikan. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Baik. Masih semangat ya belajarnya pagi hari ini? Masih, Pak. Hari ini kita akan belajar lanjutkan materi pembelajaran di mata kuliah diagnosa akupuntur. Sebelum kita belajar, adik-adik belajar, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, pada pagi hari ini saya akan kontrol waktu dulu, ya, sekitar 1 jam ke depan untuk menyampaikan materi. Kita akan belajar tentang diagnosa akupuntur pada kasus artritis, ya, atau di sindrom. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini tentang diagnosa akupuntur pada kasus artritis adalah, ya, di sini mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengetahui apa sih itu tentang dari artritis, ya, artritis. Kemudian mahasiswa mampu menentukan diagnosa akupuntur pada kasus artritis, ya, mampu menganalisa juga apa sih tanda gejalanya, kemudian diagnosanya apa, kemudian juga titik-titik akupuntur apa saja yang bisa kalian terapkan untuk menentukan masalah pada kasus. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan, ya, dan aplikasi ke tradisional Chinese medicine, ya, mengaplikasikan bagaimana cara mendiagnosa dan juga menentukan titik dan memberikan terapi pada pasien. Nah, sebelumnya pasti kalian sudah belajar, ya. Jadi saya akan flashback kembali, ya, refleksi pengetahuan kalian sebelumnya terkait dengan penyakit artritis. Sebelum kita nanti lanjut ke diagnosa akupuntur. Mungkin ada yang kalian tahu nggak ada hubungannya apa saja tentang artritis ini? Jika ada yang bisa menjawab, mungkin bisa memberikan masukan, bisa angkat tangan, menyebutkan nama dan juga minggu. Saya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Mario, dengan NIM 2411307002. Jadi yang saya ketahui, Qi itu adalah suatu energi vital yang terdapat di dalam tubuh manusia, yang salah satu fungsinya itu untuk menggerakkan cairan dalam tubuh
dan menggerakkan darah di dalam tubuh manusia. Jadi benar ya. Jadi Qi itu adalah energi vital. Nah, dari dua fungsi tadi apakah ada yang bisa menambahkan? Untuk tadi di Mario mengatakan ada darah. Ya, dalam misi Anda itu apa? Fungsinya apa? Ya. Ada yang bisa memberikan masukan? Perkenalkan, nama saya Nika Dijanti, NIM 221130705. Apa fungsi SWE? SWE itu berfungsi sebagai menyuburkan, menutrisi, melembabkan, menopang Qi ke seluruh tubuh. Sweat ya. Sweat itu apakah energi apa darah? Dan Nah, benar ya. Jadi darah itu adalah sweat. Ya. Qi itu adalah energi vital. Nah, nanti dalam materi ini ya akan membahas terkait dengan Qi dan sweat ya. Nah, pada aktivitas itu masih berhubungan dengan darah dan juga stagnasi Qi. Apa itu stagnasi? Ya, kita akan bahas. Karena kita membahas tentang apa itu definisi dari B syndrome ya, atau artritis itu sendiri. Nah, B syndrome adalah penyakit ya, definisi dari TCM atau Traditional Chinese Medicine dari artritis adalah suatu penyakit yang diserang oleh karena faktor patogen ya, patogen dari eksternal. Nah, patogen itu apa saja yang bisa menyerang tulang ya? Berdasarkan dari filosofi Traditional Chinese Medicine ya, itu dia mengatakan karena adanya patogen angin, kemudian dingin, lembab, dan juga panas. Jika tidak bisa homeostasis, dia akan timbullah peradangan ya. Adanya nyeri, kekakuan, ya, nyeri sendi, kekakuan, kemudian bisa demam ya. Jika ada inflamasi atau peradangan ya. Nah, B syndrome ini dikatakan adalah penyakit artritis. Ada yang tahu tidak? Artritis itu definisinya gimana? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Asila dengan NIM 2411307. Saya akan menjelaskan definisi dari artritis, yaitu merupakan penyakit radang sendi atau salah satu penyebab penyakit autoimun. Ya, bagus ya. Setelah sudah tahu bahwa artritis itu merupakan peradangan pada sendi ya, salah satu juga penyakit dari golongan penyakit autoimun. Nah, artritis ini terbagi menjadi 3. Artritis rheumatoid, artritis gout, dan juga osteoartritis. Ya, jadi rheumatoid artritis itu peradangannya ya, akibat dari jangka panjang pada sendi karena dia menyerang tubuh itu sendiri ya. Kekebalan tubuh itu keliru untuk melindungi tulang tersebut sehingga dia menjadi penyakit autoimun ya. Nah, artritis ini adalah penyakit autoimun dan juga diduga mungkin karena ada faktor genetik. Nah, kalau gambar ini artritis gout ya, di mana ada deposit atau penumpukan dari asam urat ya, asam urat ya. Atau kita sebut mungkin ada faktor makanan yang mengandung urin tinggi dalam darah menumpuk di persendian, itu akan lama-lama menjadi deposit asam urat ya. Nah, tadi kita sudah mendefinisikan ya, memahami apa itu artritis gout, dan juga osteoartritis. Nah, kita lanjut ke etiologi ya, etiologi dan patologi dari penyakit B syndrome atau artritis ini. Tadi di awal kita sudah mengatakan adanya invasi dari patogen eksternal kita ya. Faktor eksternal itu di mana patogen itu menyerang tubuh kita sehingga menginvasi organ dan mengkonstruksi Qi dan sweatnya atau energi vital dan juga darah ya. Kemudian ada faktor internal. Faktor internal itu adalah faktor dalam tubuh kalian. Bagaimana sistem imun tubuh kalian? Apakah lagi baik-baik saja atau tidak? Nah, misalkan kalau ada penurunan
imun tubuh, jadi kan ada kelemahan ya. Defisiensi C itu akan menurunkan defensif C. Mungkin ada yang memberikan masukan apa itu defensif C? Ada yang mau memberikan masukan? Ya silakan. Defensif C itu termasuk ke WC. Defensif C itu adalah WC. Berarti akan membuat C itu menjadi sehat. Nah, faktor internal ini yang membuat tubuh kalian menjadi lemah ya karena ada invasi mungkin dari bakteri ya atau patogen lainnya, itu akan melemahkan imun tubuh kalian sehingga C yang sehat, C itu menjadi kelemahan atau defisiensi. Nah, organ apa aja yang terkena nih dari patogen eksternal tersebut? Dari definisi penyakit artritis itu kalian mungkin sudah tahu ya. Kalau organ tulang, tendon itu arahnya kemana? Berdasarkan 5 elemen dari DCM atau diagnosis akupuntur. Ya, jadi liver itu dia mengatur tendon, sedangkan organ ginjal dia mengatur tulang. Ya, itu disebut dengan 5 sense organ dan 5 tisunya. Dalam fenomena organ dalam TCM atau diagnosis akupuntur. Karena B itu adalah salah satu patogen luar yang sifatnya itu dingin dan juga lembab, dia juga bisa menjadi panas ya. Ketika ginjal mengalami defisiensi ya, otomatis dia limpa dan juga liver akan tidak harmonis ya. Kemungkinan dia akan bisa menimbulkan panas dan lembab. Dan yang penumpukan cairan atau adanya urin tadi ya, ada stagnasi itu menjadi lembab panas ya. Adanya stagnasi C, stagnasi adalah sumbatan ya. Sumbatan C itu dia akan menyebabkan nyeri. Oleh karena itu pada penderita artritis pasien akan mengeluh nyeri sendi dan juga getah kuat. Nah, ada tanda-tanda inflamasi, ya, di mana juga ada kalor, tumor, dan juga ada mungkin muncul ya. Nah, ada tanda kemerahan, panas, bengkak, ya. Kemudian ada nyeri, itu salah satu tanda mungkin terjadinya inflamasi. Ya. Berdasarkan etiologi jenis B sindrom ini ada HB, CB, RB yang itu menjadi faktor dari patogen yang dominan. Apakah sifatnya dingin, panas, atau jadi pasti udah tahu ya simptomnya dari penyakit B sindrom ini terhadap pada pasien penderita penyakit. Satu ada nyeri sendi, kekakuan sendi, mungkin adanya peradangan, ditandainya kemerahan dan juga pembengkakan. Tadi katanya ada C yang tidak harmonis, terhambat. C itu artinya hambatan, sumbatan. Berarti ada stagnasi, ya stagnasi sehingga nadinya bisa wiring, ya bisa juga cepat. Kemungkinan adanya palpitasi. Nadi tadi cepat ya, nadi cepat, kemudian wiry itu bisa kita lihat tanda-tanda dari adanya stagnasi C dan sweat ya. Kemungkinan juga ada kelemahan-kelemahan itu atau defisiensi ya, adanya defisiensi ginjal. Tadi kita bicarakan tentang organ ginjal, ada hubungannya dengan limpa ya. Di limpa dia akan mengalami defisiensi C ya. Tadi ada kelembapan panas ya, karena ketidakharmonisan fungsi organ limpa. Timbullah adanya plan stasis ya, jadi ada plan yang mengalami stagnasi ya. Ini akan menyebabkan
peradangan, kemerahan, kemudian juga nyeri. Nah, berdasarkan diagnosa tadi, kita berarti prinsipnya adalah menyeimbangkan apa yang tidak harmonis ya. Di sini ada stagnasi qi dan sui, berarti kita lancarkan qi dan sui. Kemudian ada defisiensi yin ginjal. Karena panas berlebih, yin akan turun ya. Kita harmoniskan atau kita hilangkan panasnya. Panas lembab kita hilangkan. Kemudian prinsip ketiga adalah mengaktifkan dan sirkulasi dari qi agar limpa dan ginjal menjadi sehat. Berdasarkan diagnosis tadi, ada penata laksanaan dari akupuntur nih. Ada di sindrom, jadi akupuntur umumnya itu kalian bisa menggunakan Hegu, Li-Cue, ya, Uchi, Susanli, Niemann, dan Zhensu. Nah, untuk beberapa tambahan poin, akupuntur poin untuk mengatasi misalkan ada nyeri, ada jari-jari, ya, atau mungkin pada lutut. Nah, itu beda, ya. Bisa ditambahkan untuk menghilangkan angin, ya, sifat patogen eksternalnya dari angin yang membuat dia nyeri sendi, ya, meregulasi saraf untuk mengaktifkan hormon, ya, sehingga nyeri itu dapat berkurang. Jadi titik-titik umumnya itu Hegu, Uchi, kemudian yang Li-Cue, Susanli, dan juga Zhensu dari Dexu Point ya. Bisa juga kalian menambahkan titik Yuan Shoush ya dari spleen dan juga ginjalnya. Nah, sekarang ada kasus nih ya. Saya memberikan kalian kasus untuk kalian diskusikan lembar pengkajian ya. Jadi kalian bisa mengisi pada lembar ini untuk melengkapi kasus yang ada di sana. Silakan. Nah, pada kasus ini ya, Tuan A usia 40 tahun, pasien sebelumnya menerima perawatan telah menderita diabetes ya, dan juga adanya hipertensi. Dia juga melaporkan adanya kekakuan dan kelemahan pada tungkai kaki dengan ketidakmampuan untuk berjalan lama. Ya, sudah ada tanda seperti adanya nyeri ya. Rasa sakitnya baru-baru ini menjadi semakin parah, timbul adanya kemerahan. Berarti ya kemungkinan adanya inflamasi ya, timbul kemerahan pada persendian. Sendi kaki juga begitu. Hasil pemeriksaan darah, nah kolesterol 250 mg per dl, asam uratnya 11 mg per dl. Tanda gejala lainnya itu adanya kelelahan, nah, ada kelelahan, ya, kemungkinan adanya defisiensi. Kemudian kita pucat dengan lapisan putih, ya, dengan denyut nadi tipis atau tregi dan juga lemah atau weak pulse. Apakah sudah selesai berdiskusi? Coba kalian jawab ya. Jadi apa aja yang terjadi pada pasien tersebut? Perkenalkan, nama saya Anini Putri dengan NIM 2411307005. Baik, Anini silakan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu identifikasi masalah atau penyakit yang dialami pasien, yaitu nyeri, kekakuan sendi, asam urat, nadi tipis dan lemah. Lidahnya, tentang diagnosisnya? Pucat dan tipis, ada lapisan tipis ya. Bisa kalian simpulkan nggak diagnosisnya apa itu jadinya dalam TCM? Hati sindrom. Silakan nama. Perkenalan, nama saya Mandarini, NIM 22113072. Ya, Agni silakan. Pola sindrom yang dialami pasien yaitu Hati sindrom atau HATI dengan kekurangan yin dan qi. Defisiensi yin ya dan defisiensi qi. Kira-kira apa yang terjadi? Yin apa? Defisiensi yin
ginjal ya, defisiensi ginjal, kemudian defisiensi Ci limpa, dan polanya ini adalah ada panas lembab ya. Jadinya adalah Repi sindrom ya, Repi sindrom atau HIP sindrom. Nah, itu pola diagnosisnya. Jadi prinsip terapinya apa nih? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Perkenalkan, nama saya Hari Alfian dengan NIM 241130704. Di sini saya akan menjawab tentang prinsip terapi TCM. Yang pertama, menghilangkan lembab dan panas dari media. Kedua, menyeimbangkan yin dan memperkuat Qi. Ketiga, mengaktifkan meridian dan meredakan nyeri. Dan terakhir, untuk mengatasi stagnasi Sue jika nyeri menetap lama. Ya, jadi kita mengharmoniskan tadi apa yang mengalami defisiensi ginjal, kemudian kita harmoniskan atau tingkatkan Qi dari limpa karena dia mengalami defisiensi. Ya, benar sekali ya yang dikatakan oleh Alfonsa. Sip untuk melancarkan stagnasi Qi, Sue ya, dan kita menguatkan dari organ yang terkena, yang Lin Chuan, hilangkan panas itu pakai Qi ya. Juga untuk stagnasinya, nyerinya bisa ya. Kemudian ada titik sensu ya. Ya, berarti kalian sudah bisa memahami ya dari kasus yang sudah saya berikan tadi. Semoga nanti kedepannya jika kalian praktik nanti ya, atau di lab nanti ada kasus seperti HIP sindrom ini muncul, kalian akan bisa bagaimana cara menarik kesimpulan dari masalahnya melalui pengkajian 4 tahapan TCM. Tahu tidak? Masih ingat ya? Wang, Wen, Bun, Cie ya. Ada observasi, kemudian ada kita cek nadinya ya, pulse diagnosis atau lung diagnosis, kemudian anamnesa pola dari kebiasaan sehari-harinya, aktivitasnya, kemudian jika ada tambahan dari penunjang hasil lab itu kalian catat. Ya, tadi katanya ada peningkatan kadar asam urat dalam darahnya itu berapa, itu kalian catat ya. Kemudian ada tekanan darah yang abnormal, misalkan karena nyeri kemungkinan bisa tinggi tekanan darahnya ya. Ada kelemahan, mungkin nadinya bisa timbul nadinya cepat ya. Nah, dalam TCM atau diagnosis akupuntur itu nadinya weak ya. Kemudian bedanya bagaimana? Adanya pucat ya. Itu adalah kelompok dari ketidakseimbangan yin dan yang, berarti arahnya defisiensi yin ya. 8 prinsip itu kan berdasarkan yin dan yang, kemudian panas dingin, luar dalam, dan organnya ya di mana, dan juga defisiensi dan ekses ya. Jadi bagus ya, sudah memahami. Jadi kita bisa akhiri ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa kalian serap dengan baik dan bisa mengaplikasikan nanti saat praktik ataupun di lab akupuntur nanti kita ada praktik. Baik, sekian, terima kasih. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa agar selanjutnya kalian bisa mengikuti pelajaran selanjutnya dengan baik ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya adik-adik nanti ingat absennya ya. Tadi karena di awal kita belum absen. Silakan